super seru dan sangat menegangkan. Hasil pertandingan perdana Timnas Indonesia U20 versus Iran U20 di Piala Asia U20 2025. Sejak menit pertama, Iran langsung memberikan tekanan ke pertahanan Indonesia. Muhammad Dindar melepaskan tembakan ke arah gawang, namun bola masih melambung ke sisi kanan. Pada menit kelima, Iran berhasil mencetak gol lewat sundulan Hesam Nafari yang memanfaatkan umpan sepak pojok. Timnas Indonesia tertinggal 0-1. Hingga menit ke-6, Iran tampak lebih mendominasi permainan, sementara Indonesia masih berusaha keluar dari tekanan lawan. Menit ke-7, Iran kembali mengancam lewat sepakan Amir Muhammad Razaginia, tetapi tembakannya belum tepat sasaran. Baru pada menit ke-10, Timnas Indonesia mulai bisa menguasai bola dengan lebih baik dan mengatur tempo permainan. Para pemain tampak lebih percaya diri setelah sebelumnya terus ditekan oleh Iran. Menit ke-15, Iran kembali menyerang hingga ke kotak penalti Indonesia. Namun, lini pertahanan Garuda Muda berhasil menghalau ancaman tersebut dan bola ditangkap dengan baik oleh kiper Ikram Al-Ghifari. Di menit ke-16, Indonesia mendapatkan kesempatan lewat tendangan bebas di sisi kanan pertahanan Iran. Sayangnya, eksekusi Tony Firmansyah masih bisa diamankan oleh lini belakang lawan. Iran terus memberikan tekanan. Pada menit ke-18, mereka kembali mendapatkan peluang dari sepak pojok. Sundulan Amir mengarah ke gawang Indonesia, tetapi Ikram Al-Ghifari dengan sigap menangkap bola dan menyelamatkan timnya dari kebobolan kedua. Indonesia berusaha membangun serangan. Pada menit ke-19, Zidane mencoba mengirim umpan lambung ke jantung pertahanan Iran, tetapi bola terlalu deras dan tidak bisa dijangkau oleh Ragil. Memasuki menit ke-25, permainan Timnas Indonesia semakin berkembang. Para pemain mulai lebih berani memainkan bola dengan umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki. Meski begitu, skor masih 0-1 untuk keunggulan Iran. Pada menit ke-31, Muhammad Ragil melakukan pelanggaran terhadap Ismail Golizadeh, tetapi Iran tidak bisa memanfaatkan situasi ini untuk menambah keunggulan. Menjelang akhir babak pertama, tepatnya di menit ke-40, Indonesia hampir menyamakan kedudukan. Tony Firmansyah melepaskan tembakan keras ke sudut kanan gawang Iran, namun kiper lawan berhasil menepis bola dan menggagalkan peluang emas tersebut. Babak pertama memasuki menit ke-45 dan wasit memberikan tambahan waktu 3 menit. Pada menit kedua, Indonesia mendapatkan peluang dari tendangan bebas. Muhammad Iqbal berusaha memanfaatkan kesempatan ini, tetapi bola masih belum mampu menghasilkan gol. 1 menit kemudian, Indonesia kembali mengancam. Sayangnya, Ragil melakukan pelanggaran terhadap bek terakhir Iran, sehingga peluang tersebut terbuang sia-sia. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Iran 1-0. Gol tunggal Hesam Nafari di menit ke-5 menjadi pembeda dalam pertandingan ini, sementara Timnas Indonesia U20 mulai menunjukkan perkembangan permainan seiring berjalannya waktu. Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri menghadapi tantangan berat setelah tertinggal 0 hingga 1 dari Iran di babak pertama. Namun peluang untuk bangkit dan membalikan keadaan tetap terbuka. Sebagai pelatih berpengalaman, Indra memiliki berbagai strategi yang bisa diterapkan agar Garuda Muda mencetak gol di babak kedua, bahkan meraih kemenangan comeback. Berikut beberapa langkah yang kemungkinan akan diterapkan oleh Indra Syafri dalam meramu strategi timnya. 1. Perubahan taktik lebih menyerang di babak kedua. Di babak pertama, Timnas Indonesia U20 tampak kesulitan membangun serangan karena tekanan tinggi dari Iran. Oleh karena itu, Indra kemungkinan akan mengubah pendekatan dengan meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Mengubah formasi jika formasi 4-4-2 kurang efektif, Indra bisa beralih ke 4-3-3 atau 4-2-3-1 untuk meningkatkan jumlah pemain di lini depan. Dengan menempatkan lebih banyak pemain di area serangan,
tekanan terhadap pertahanan Iran bisa semakin besar. Menekan dari sisi sayap, pemain seperti Tony Firmansyah dan Donitri Pamungkas bisa diberikan peran lebih agresif untuk melakukan penetrasi dari sisi sayap dan mengirimkan umpan-umpan matang ke kotak penalti. 2. Pergantian pemain yang tepat untuk menambah daya gedor. Indra Syafri dikenal sebagai pelatih yang cermat dalam melakukan pergantian pemain. Jika lini depan masih buntu, pemain dengan kemampuan individu tinggi bisa dimasukkan untuk memberikan variasi serangan. Memasukkan penyerang segar jika Jens Raven dan Muhammad Ragil kesulitan membongkar pertahanan Iran. Indra bisa memasukkan striker lain yang lebih segar dan agresif dalam duel 1 lawan 1. Gelandang kreatif untuk umpan terobosan, pemain seperti Ahmad Zidane atau Wilberlier Scott de Halim Jardim bisa diberikan kebebasan lebih untuk menciptakan peluang melalui umpan-umpan terobosan ke jantung pertahanan lawan. 3. Instruksi untuk lebih berani menembak dari jarak jauh. Salah satu kelemahan Iran bisa jadi adalah kiper mereka yang belum teruji dengan tembakan-tembakan jarak jauh. Oleh karena itu, Indra kemungkinan akan menginstruksikan pemain-pemain seperti Tony Firmansyah dan Ahmad Zidane untuk mencoba tembakan dari luar kotak penalti. Memanfaatkan second ball jika tendangan dari luar kotak penalti tidak langsung berbuah gol, pemain lain harus siap memanfaatkan bola muntah atau rebound yang bisa menjadi peluang emas. 4. Menjaga fokus dan mentalitas juara. Selain taktik, aspek mental juga sangat penting. Indra Syafri terkenal sebagai pelatih yang pandai membakar semangat pemainnya. Saat turun minum, dia bisa memberikan motivasi agar para pemain tetap percaya diri dan bermain tanpa beban. Menanamkan mentalitas pantang menyerah, pemain harus terus bermain agresif tanpa takut kehilangan bola karena satu gol bisa mengubah momentum pertandingan. Mengontrol emosi dan menghindari pelanggaran tidak perlu, jangan sampai pemain terbawa emosi yang justru bisa merugikan tim dengan kartu kuning atau kartu merah. 5. Meningkatkan tekanan di 15 menit terakhir. Jika hingga pertengahan babak kedua skor masih belum berubah, timnas Indonesia harus lebih agresif dalam menekan Iran di 15 menit terakhir. Menerapkan high pressing, para pemain bisa lebih aktif merebut bola di area lawan dan tidak membiarkan Iran leluasa membangun serangan. Memanfaatkan bola mati, tendangan sudut dan tendangan bebas harus dieksekusi dengan baik karena bisa menjadi peluang emas untuk mencetak gol penyeimbang atau bahkan gol kemenangan. Ada beberapa kesalahan yang perlu dihindari agar lini pertahanan tetap solid dan tidak memberikan kesempatan bagi Iran untuk menambah gol. 1. Menghindari kelemahan dalam menghadapi bola mati. Salah satu cara Iran mencetak gol di babak pertama adalah melalui skema sepak pojok. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia masih memiliki kelemahan dalam mengantisipasi bola mati. Jangan biarkan lawan bebas menyundul, para pemain bertahan harus lebih fokus dalam menjaga lawan saat tendangan sudut atau tendangan bebas. Pemain Iran yang memiliki postur lebih tinggi harus dikawal ketat agar tidak leluasa menyundul bola. Penjagaan 1 lawan 1 yang lebih ketat Indonesia harus lebih disiplin dalam melakukan marking, baik secara zonal maupun man-to-man, agar lawan tidak memiliki ruang kosong untuk melakukan penyelesaian akhir. Kiper harus komunikatif. Ikram Al-Ghifari sebagai kiper harus lebih vokal dalam memberi instruksi kepada para pemain bertahan, terutama saat menghadapi bola mati. 2. Jangan terlalu mudah kehilangan bola di area pertahanan. Iran sering melakukan tekanan tinggi sejak awal pertandingan. Jika para pemain timnas Indonesia terlalu mudah kehilangan bola di area sendiri, ini bisa berakibat fatal. Jangan bermain terlalu panik saat mendapat tekanan. Pemain harus tetap tenang dan mencari rekan yang lebih bebas untuk mengalirkan bola. Jangan terburu-buru membuang bola ke depan tanpa arah yang jelas. Bangun serangan dengan cermat. Jika situasi memungkinkan, sebaiknya bola dialirkan melalui operan pendek dari kaki ke kaki agar lebih terkontrol dan menghindari kesalahan passing.
Bek dan gelandang bertahan harus siap mengantisipasi pemain seperti Kadek Arol Priyatna dan Muhammad Iqbal harus selalu siap jika terjadi kesalahan passing di lini belakang agar bisa segera merebut bola kembali sebelum Iran memanfaatkan peluang. 3. Hindari pelanggaran tidak perlu di dekat kotak penalti. Iran memiliki pemain yang cukup berbahaya dalam situasi bola mati. Jika timnas Indonesia terlalu banyak melakukan pelanggaran di sekitar kotak penalti, ini bisa menjadi ancaman besar. Jangan terpancing provokasi, pemain Iran bisa saja mencoba memancing emosi pemain Indonesia agar melakukan pelanggaran. Tetap fokus dan jangan terprovokasi. Tackle dengan timing yang tepat, jangan melakukan tackle sembrono yang bisa berakibat tendangan bebas berbahaya bagi lawan. Lebih baik mengarahkan lawan ke sisi luar lapangan untuk mengurangi risiko kebobolan. Bek harus berhati-hati saat menghadapi duel 1 lawan 1 jika seorang pemain bertahan menghadapi lawan yang bergerak cepat. Lebih baik menutup ruang tembaknya daripada langsung melakukan tackle keras yang bisa berujung penalti. 4. Jangan terlalu naik saat menyerang. Indonesia butuh gol untuk menyamakan kedudukan, tetapi pertahanan tidak boleh terlalu terbuka. Jika para bek terlalu maju, Iran bisa memanfaatkan serangan balik cepat. Jangan biarkan ruang kosong di belakang. Jika para bek naik membantu serangan, gelandang bertahan harus siap mengisi ruang kosong di lini belakang agar tidak mudah ditembus lawan. Tetap jaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Indra Syafri mungkin akan menginstruksikan bek sayap untuk lebih berhati-hati saat overlap agar tidak meninggalkan pertahanan dalam keadaan rapuh. Bek tengah harus selalu siaga jika Indonesia kehilangan bola saat menyerang. Bek tengah tidak boleh terpancing untuk maju. Mereka harus siap menutup pergerakan lawan yang mencoba melakukan counter attack. 5. Kurangi kesalahan komunikasi antar pemain. Salah paham antara pemain belakang dan kiper bisa menjadi bencana. Komunikasi harus lebih jelas agar tidak ada momen kebingungan yang bisa dimanfaatkan Iran. Kiper harus tegas dalam mengambil keputusan jika kiper ingin keluar dari sarangnya untuk menangkap bola. Dia harus memberikan instruksi yang jelas kepada para bek agar tidak terjadi benturan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bek harus saling berkoordinasi. Jika ada pergantian pemain atau perubahan taktik, bek harus cepat menyesuaikan diri dan tetap menjaga komunikasi agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan lawan.